Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hayyana ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah sama berbahagia. Tentu di kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kalimat-kalimat yang pantas lagi kita ucapkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepadanya. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bahkan diberikan panjang umur sampai detik sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bertetap muka di dalam rangka melaksanakan sesuai dengan niatan kita, yakni adalah melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yakni adalah sholat Jumat secara berjamaah di masjid Darul Muttaqin yang kita cintai ini. Bahkan nikmat iman yang kita miliki ini juga menyertai kita. Maka merugilah rahimakumullah di kesempatan di bulan Zulhijjah ini sengaja tidak melaksanakan salah satu kewajiban ini. Tapi namun demikian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap berniat untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang sudah balik agar senantiasa memperhatikan sholat Jumat di setiap minggunya ini. Insyaallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa juga mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul. Termasuk di antara salah satu sunnahnya itu adalah jangan lupa di setiap hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, perbanyaklah berselawat kepadaku, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sesuai dengan kemampuan kita dihususkan di hari Jumat itu. Pada ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mendoakan beliau, dan insya Allah di hari akhir nanti beliau, Nabi kita, juga mendoakan agar juga kita selamat nantinya pada saat penghisapan setelah kita meninggalkan dunia yang tidak kekal ini. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang sama berbahagia, di kesempatan berbahagia ini izinkanlah
kami membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul meraih keutamaan daripada bulan Zulhijjah di bulan ini, tahun 2021 Masehi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti halnya kita sudah ketahui bersama bahawa kurang lebih 4 bulan sudah kita sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan. Kemudian menyusul lagi bulan Syawal. Sementara kita kata bersama jemaah Jumat yang berbahagia, kedua bulan ini adalah bulan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai-sampai Rasulullah menjelaskan kepada kita sekalian, man shoma ramadana summa atsbahu sitta min syawali kana kasiyami dar. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan kemudian ditambah dengan puasa Syawal 6 hari berturut-turut maupun tidak, maka sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian setelah kita lewati jemaah Jumat yang berbahagia kedua bulan ini, maka dia perhadapkan lagi yang namanya bulan Zulkaidah atau bulan Zulqa'dah. Tidak kalah pentingnya juga dia punya juga kemuliaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manakala di setiap pribadi muslim itu ikhlas melaksanakan ibadah itu, termasuk yang tidak pernah ketinggalan di setiap bulan, mulai dari bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan masuk di bulan Zulhijjah ini 6. Sekarang ini kita sudah memasuki 6 Zulhijjah. Kurang lebih lagi 4 hari jemaah Jumat yang berbahagia kita memasuki 10 Zulhijjah, yakni adalah merayakan hari raya kita Idul Adha. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, seiring ditinggalkan beberapa waktu yang menggembleng kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru di bulan Zulhijjah jemaah Jumat yang berbahagia ini adalah merupakan bulan yang sangat mulia. Kenapa jemaah Jumat yang berbahagia? Karena di bulan ini adalah berkumpulnya ibadah-ibadah utama di bulan Zulhijjah ini. Ibadah-ibadah apa saja yang terkait dengan di bulan Zulhijjah ini tidak terlepas kembali yang namanya puasa. Ada amalan yang utama itu mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Puasa Tarwiyah 8 Zulhijjah. Ada juga puasa Arafah di 9 Zulhijjah. Ini semua adalah merupakan puasa ketika kita melaksanakan secara ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan kepada kita sekalian. Masih ada kesempatan jamaah Jumat yang berbahagia kita memasuki yang namanya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah ini. Kurang lebih lagi 2 hari, 3 hari. Nah, manakala ibadah yang kita lakukan ini betul-betul kita melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud yang lain, maka kita mendapatkannya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut jamaah Jumat yang berbahagia, kita juga mendapatkan yang namanya
salat Idul Adha secara bersama-sama, walaupun bukan wajib, tapi merupakan hari raya umat Islam yang dilaksanakannya setiap 2 kali 1 tahun, termasuk salat Idul Fitri dan salat Idul Adha 1 kali. Apa maksud daripada semua ini? Agar memperlihatkan daripada ukhuwah Islamiyah kita, kebersamaan kita, persatuan kita sebagai umat Islam di dalam rangka meningkatkan, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih memperbaiki hubungan kita terhadap sesama lewat silaturahim atau silaturahmi di dalam kehidupan kita ini. Nah, ini juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dianjurkan kepada seluruh keluarga mendatangi tempat kita beribadah sesuai dengan kesepakatan musyawarah yang sesungguhnya nilai sunnahnya itu ada di tempat bagian luas atau di lapangan. Kenapa demikian jamaah Jumat yang berbahagia? Karena baik yang haid maupun tidak, semua bersama-sama kita melaksanakan daripada ibadah solat ini. Kemudian yang berikut, keutamaan daripada bulan Zulhijjah ini. Jangan lupa jemaah Jumat yang berbahagia, manakala di bulan Zulhijjah ini ada rezeki Allah berikan kepada kita sekalian, jangan lupa melakukan ibadah nahr, yakni adalah penyembelihan hewan atau binatang, boleh berupa sapi ataupun kambing kalau di daerah kita, tapi mungkin kalau di daerah Mekah dan Madinah itu ya ada domba dan unta. Ini adalah merupakan bagian di antara salah satu memperlihatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj dijelaskan kepada kita sekalian bahwa bukan darah dan dagingnya sesungguhnya yang kita ingin nikmati, besar ataupun kecil, hewan yang kita kurbankan, hewan yang kita sembelih itu bukan itu sesungguhnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adalah hanya ketakwaan yang Allah lihat kepada kita sekalian, keikhlasan kita mengeluarkan harta kita demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sesungguhnya Allah yang ingin lihat adalah mendekatkan diri, melakukan kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat daripada besar dan kecilnya daripada harga sapi itu atau binatang itu, tetapi syaratnya juga harus dipenuhi. Tentu dia sehat, kemudian tidak cacat, dan harus sesuai dengan umur kalau sapi dan kambing itu. Jadi kita harus berhati-hati jemaah Jumat yang berbahagia, jangan sampai kita membeli binatang kurban yang ingin nanti disembelih di dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Bule ini, yang akan diperuntukkan nanti bagi yang berhak menerimanya. Maka kita harus betul-betul mampu menjadi pengurus dan melihat mana hewan atau binatang yang betul-betul sehat. Kemudian harus dilapor kepada petugas sebelum kita melaksanakan daripada kurban ini. Tentu pelaksanaan kurban ini dilaksanakan sesudah sholat Idul Adha, bukan sebelum. Dan ini dijelaskan di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Dirikan sholat dan berkurbanlah. Jadi kedua ibadah sholat dan kurban ini erat sekali hubungannya. Dan insya Allah setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah raya kita ini,
insya Allah langsung kita turun ke lapangan melakukan ibadah kurban sesuai dengan niat kita. Inilah salah satu jemaah Jumat yang berbahagia. Jangan sampai dalam kehidupan kita di setiap tahunnya itu jangan tinggalkan daripada ibadah ini. Kalau perlu bagaimana caranya mengumpulkan harta kita sehingga kita bisa mampu menunaikan daripada kewajiban kita ini agar kita bisa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut yang juga perlu kita harus perhatikan untuk meraih daripada kemuliaan bulan Zulhijjah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu mina ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari-hari Mina atau hari Nahar dan Tasyrik adalah merupakan hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari itu disampaikan bahwa dilarang kita melaksanakan puasa di hari sesudah kita melakukan hari raya ini. Karena kita waktunya di situ adalah merayakan ya makan dan minum, dan jangan lupa tentu berzikir ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah sudah melakukan tugas kita sebagai pengurus kurban, kita potong hari itu sesudah lebaran, tapi ketika itu sudah azan kita tinggalkan sholat duhur secara berjamaah. Nah, ini salah, keliru kalau begini modelnya. Jemaah Jumat jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sangat penting dalam kehidupan kita jemaah Jumat yang berbahagia, ketika kita mampu di bulan Zulhijjah ini, jangan lupa kembali kumpulkan harta kita, niatkan harta kita untuk menunaikan daripada rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan kewajiban haji. Tetapi haji di sini yang dimaksud adalah melakukan aktivitas atau kegiatan hampir sama juga dengan umrah. Cuma di sana kalau umrah itu tidak ada lempar jumrah, dan di Arafah yang lainnya sama. Ada tawafnya dan lain-lain sebagainya. Juga melaksanakan sholat, baca Al-Quran juga boleh. Oleh karena itu untuk mengisi daripada semua ini tidak perlu kita khawatir jemaah Jumat yang berbahagia. Di Kabupaten Buol, kelurahan kali ini sudah ada tempat untuk mendaftarkan diri. Kalau kita tidak mampu untuk menunaikan rukun Islam kelima, ada namanya umroh. Umroh berkali-kali sama juga dengan haji itu, tergantung dari niat kita. Tempatnya kita bisa mendaftar di PT Nur Asifah Berkah. Saya ulangi kembali, PT Nur Asifah Berkah yang diketuai langsung cabangnya itu adalah Haji Ibrahim Desa, tidak jauh dari kompleks Masjid Jabal Nur di sebelah kanan sana. Itu kalau saya tidak salah itu kurang lebih 4-5 kali sudah melakukan pemberangkatan jamaah umrah sebelum pandemi, dan insya Allah ya berlalu virus ini kita bisa mendaftarkan diri. Dan pusatnya ini jemaah Jumat yang berbahagia ada di Makassar. Silakan mendaftarkan minimal 500.000, sudah bisa membuka rekening. Yang membuka itu adalah pengurus daripada PT Nur Asifah Berkah ini. Baru setelah itu nomor rekeningnya itu kembali diserahkan ke yang bersangkutan, sehingga nantinya berniat menambah kurang lebih misalnya 25 sampai 30 juta itu, maka tinggal ditambah uangnya itu, bukan pengurus yang pegang. Ini bagusnya ini jamaah Jumat yang berbahagia, tidak seperti beberapa pengurus-pengurus yang lain, mereka pegang uangnya itu, tapi ini tidak. Setelah kita ingin tahun ini, apalagi bulan Zulqa'dah itu, Rasulullah SAW itu tidak pernah berhenti berumrah. Menurut penjelasan beberapa hadis di bulan Zulqa'dah itu, juga di bulan-bulan lain.
Oleh karena itu jamaah Jumat berbahagia, kesempatan berbahagia ini marilah kita senantiasa menyampaikan kepada saudara-saudari kita bahwa jangan lupa tinggalkan juga umrah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pengurusnya itu bukan cuma beliau saja, tapi pengurus Kementerian Agama Kabupaten Bohol, termasuk di dalamnya di situ adalah ada Pak Mulis. Ada berunsur-berunsur di situ yang akan didapatkan cara untuk memberangkatkan dan memberikan suatu dana awal. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.